Halo semuanya, kenalin aku Rahma Dewi. So welcome back to my channel. This is my first video actually to share you something related to accounting, really related to accounting. So here I want to share you about gimana sih cara kita mengisi modul 3 praktikum pengauditan, yakni berkaitan dengan siklus persediaan, penggudangan, dan pembayaran utang usaha. Nah, sama seperti dengan cara kita mengisi modul-modul sebelumnya, yakni pada modul ini, praktikum pengauditan ini, kita akan mengisinya dengan cara dari belakang ke depan gitu ya cara-caranya. Pertama itu ini pada modul ketiga ini kita memiliki halaman kertas kerja dari halaman 48 sampai dengan halaman 75. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Kemudian kita akan mulai dari mengisi dari halaman indeks FF1. FF1 ini berkaitan dengan perhitungan fisik persediaan, yang mana halaman kedepannya itu seperti 56, 56, 57, 54, 55, 52, 50, sampai halaman 48 atau singkatnya berkaitan semua dengan schedule pada perhitungan persediaan. Cuma bedanya di sini terkait perhitungan persediaan, dan di halaman-halaman kertas kerja berikutnya itu dikelompokkan berdasarkan persediaan itu sendiri. Kemudian kita akan lanjutkan bagaimana sih pertama kali kita harus mengisi ini dulu ya. Sebaiknya kita akan memulainya dengan mengisi modul ini pada kertas kerja halaman 58 atau indeks FF1. Nah, pada indeks FF1 ini teman-teman cukup bisa melihat datanya pada buku 1 halaman 91. Halaman 90 dan halaman 91. Nah, ini berkaitan dengan tabel ini, maka teman-teman bisa lihat pada halaman 90 terdapat tabel perhitungan fisik persediaan. Teman-teman cukup memasukkan data sesuai dengan tabel yang dimaksudkan ini. Terdapat perhitungan fisik dan jumlah terhadap perhitungan fisik dan juga jumlah pada perhitungan kartu persediaan. Nah, yang mana akan terdapat perbedaan ketika diselisihkan, yang mana perbedaan-perbedaan ini akan teman-teman temukan mengapa berbedanya di halaman 91-nya. Terdapat beberapa kasus di halaman 90. Halaman 91, teman-teman bisa lihat semuanya di sana. Terdapat 6 kasus atau selisih yang terjadi dalam perhitungan fisik persediaan. Nah, di sini terdapat 3 nih. Pertama terdapat 3 dulu, yakni pada bahan baku polipinil 90 karena bahan baku dicuri, ini dicuri di halaman 91 pada poin pertama. Kemudian bahan penolong karton box selisihnya sebesar 10.000 karena terendam banjir, dan persediaan akhir Bukopin SP 500 2.000 karena konsinyasi di PT Unicorn. Setelah kita masukkan, kita cukup memasukkan ini saja ya. Kemudian di halaman 56-57 kita beralih pada schedule perhitungan bahan penolong, yakni lebih spesifik lagi terhadap schedule persediaan bahan penolong atau indeks F4. Berkaitan dengan transaksi atau selisih perhitungan fisik persediaan pada halaman 91. Berkaitan dengan schedule persediaan bahan penolong terdapat pada poin ketiga halaman 91, yakni telah ditemukan bahwa karton box yang rusak dikarenakan terendam banjir. Sehingga terjadi perbedaan ini kita diakui sebagai kerugian perusahaan. Jadi kita hitung aja karton boxnya 10.000 unit dikali harga satuan, teman-teman bisa lihat di halaman 89, harga satuannya itu sebesar 1.100, jadi 11 juta rupiah untuk perbedaannya. Kemudian diperlukan jurnal koreksi atas perselisih persediaan tersebut, yakni kita membebankan lain-lain terhadap persediaan bahan penolong sebesar 11 juta, yang mana akun ini berdasarkan dengan neraca saldo atau neraca saldo yang sudah dituliskan di PT Sugus itu sendiri. Jadi teman-teman tinggal memasukkan saja ini karena bahan persediaan bahan penolong yang kredit, maka berupa karton box, maka di karton box ini kita letakkan di parinya pada
indeks F4 atau kertas kerja halaman 56 sebesar 11 juta di kredit. Kemudian per auditnya kita tinggal selisihkan saja per klien tanggal 31 Desember ditambah dengan debit dikurangi dengan kredit, maka hasilnya akan ada sama dengan per audit tanggal 31 Desember 2018. Kemudian setelah mengisi persediaan bahan penolong, kita beralih ke halaman 54 dan 55. Pada halaman 54, kertas kerja atau indeks F3-nya itu berkaitan dengan schedule persediaan bahan baku. Bahan baku ini ternyata berkaitan dengan poin ke-1 halaman poin ke-1 halaman 91 dan poin ke-2 halaman 91. Nah, ternyata pada poin ke-1 itu terdapat terdapat persediaan polipinil yang dicuri, sehingga juga diakui sebagai kerugian oleh perusahaan. Berarti, jurnal koreksinya adalah, karena berarti kita memerlukan jurnal koreksi ya, karena telah dianggap sebagai kerugian. Berarti kita membebankan lain-lain terhadap persediaan bahan baku sendiri. Sebesar dengan 1.350.000, yang ini unitnya dikali dengan harga satuan, teman-teman juga bisa lihat di halaman 89, buku 1, sebesar 1.350.000. Kemudian untuk halaman 1 poin keduanya juga berkaitan dengan persediaan bahan baku. Namun ternyata disebutkan bahwa bahan baku PS selisih sebanyak 500 kg disebabkan karena adanya pembelian tanggal 29 Desember dari PT Delta belum diterima faktur pajaknya sehingga belum dibukukan sebesar 8.800.000. Nah, ternyata setelah kita melakukan perbandingan antara perhitungan fisik persediaan dan juga kartu persediaan yang ada di dalam PT Subus, maka ternyata tidak dapat perbedaan. Berarti kita tidak perlu melakukan penyesuaian atau koreksian karena dianggap tidak ada perbedaan atau memang benar-benar tidak ada selisih di dalamnya. Jadi teman-teman, untuk menentukan apakah benar perbedaan-perbedaan yang ada di lapangan secara benar atau tidaknya, itu kembali lagi kepada perhitungan fisik yang telah kita lakukan. Terdapat perbedaan atau tidaknya. Itu adalah hal yang akurat dalam menentukan, dalam menyelesaikan pada kasus selisih antara persediaan bahan baku atau persediaan yang ada di PT Subus. Sehingga pada schedule persediaan bahan baku hanya terdapat perbedaan di kredit, atau kita cukup mengisi parinya di kredit sebesar 1.350.000. Jadi sama dengan kasus sebelumnya, dengan cara kasus sebelumnya, kita tinggal mengurangkan atau mengakumulasikan per auditnya dengan per klien ditambah dengan pare debit dikurang dengan kreditnya sama dengan dihasilkanlah per audit tanggal 31 Desember. Nominalnya yakni dengan total sebesar 519.156.300 rupiah. Oke. Kemudian kita beralih pada halaman 52 dan 53. Nah, pada halaman 52 dan 53 ini kita hanya perlu memasukkan data juga sama dengan kasus sebelumnya karena ini berkaitan dengan schedule persediaan dalam proses, sehingga hanya atau indeks F2 ternyata pada buku 1 halaman 91 ini hanya terkait pada poin ke-6 yang berkaitan dengan proses persediaan dalam proses, yakni poin ke-6 laporan batch produksi ke-377 ternyata terjadinya kurang pembebanan terhadap upah buruh pabrik yang belum dibayar. Jadi pembebanan di sini kita lakukan saja, langsung saja kita menjurnalkan jurnal koreksi dengan memberikan pembebanan terhadap laporan batch produksi nomor 377, yakni dengan memasukkan upah langsung terhadap biaya yang masih harus dibayar sebesar 15 juta rupiah. Jadi tinggal masukkan saja ya, karena kita membebankan berarti bertambah pembebanannya atau upah langsungnya sama dengan cara sebelumnya kita cukup mengakumulasikan per klien dan juga parenya antara debit dan kredit. Sehingga pada schedule dalam persediaan dihitunglah atau dihasilkanlah per auditnya dengan total 305.107.800 rupiah. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan persediaan barang jadi. Ternyata pada kasus 1 atau kasus buku 1 halaman 91 ini berkaitan dengan schedule persediaan barang jadi itu pada poin ke-4 dan poin ke-5.
ternyata setelah kita bahas dulu satu persatu, pada poin keempat disebutkan bahwa barang jadi Rukofin SP500 selisih sebanyak 2.000 kg disebabkan karena barang tersebut dititipkan secara konsinyasi di PT Unicorn dan sudah dikonfirmasi dengan jawaban setuju. Nah, ternyata kita melakukan setelah dilakukan stok opname tanggal 1 Januari 2019. Berdasarkan hasil stok opname tersebut ternyata tidak ada perbedaan di dalamnya karena ya tidak ada perbedaan antara kartu fisik dan persediaan sehingga tidak kita perlukan di sini jurnal koreksi karena setelah dicek secara fisik ternyata barang tersebut ada. Kemudian pada poin kelimanya pada halaman 91 dan pada tanggal 29 Desember 2018 diambil 1.000 kg Rukofin SP1000 untuk diberikan sampel promosi dengan gratis gitu ya. Ternyata juga setelah kita telusuri tidak perlu jurnal koreksi karena total persediaan dengan perhitungan fisik tidak terdapat perbedaan juga. Dan selain itu juga diketahui kita juga tidak mengetahui secara pasti kapan barang tersebut diambil atau promosi tersebut dilakukan sehingga tidak perlu disesuaikan. Jadi di sini juga berarti tidak terdapat pare ya antara debit dan kredit pada schedule persediaan barang jadi atau indeks F1 ini. Sehingga kita cukup mengakumulasikan ya sama, berarti tidak ada perbedaan antara per klien dan per auditnya. Kemudian selanjutnya pada halaman 48 dan 49 atau halaman kertas kerja 48 indeks F, yakni kita cukup memindahkan atau merangkum awal dari schedule persediaan yang telah dipisahkan. Ini kan schedule persediaan nih. Nah, jadi kita tinggal memindahkan aja dari schedule persediaan barang jadi, kita pindahkan di schedule persediaan barang jadi karena tidak ada, jadi tidak ada perbedaan. Kemudian schedule persediaan dalam proses kita masukkan juga sebesar 15 juta ya teman-teman. Di sini ada 15 juta. Kemudian di schedule persediaan bahan baku terdapat 1.350.000 di kredit, tinggal kita masukkan aja. Dan selanjutnya itu ada proses schedule persediaan bahan penolong sebesar 11 juta, juga kita masukkan di sini 11 juta persediaan bahan penolong. Kemudian kita akumulasikan dan caranya sama dengan yang sebelumnya, yakni tinggal mengakumulasikan antara per klien dan parenya. Sehingga didapatlah total dari persediaan per audit tanggal 31 Desember 2018 yakni sebesar 2.729.188.700 rupiah. Sehingga kita cukup membuat di catatan pemeriksaannya bahwa kami telah melakukan uji ketaatan dengan memeriksa detail untuk bulan Desember 2018 dan Januari 2019. Itu untuk mengisi schedule persediaan. Jadi dia dari belakang ke depan dulu ya, karena ya tuh sistemnya merekap gitu teman-teman. Kemudian setelah itu sudah selesai kita lakukan, maka pada halaman 59 itu kita cukup untuk mengisi kertas kerja indeks TOC3 ini, kita cukup memindahkan atau kita cukup memastikan dari bukti transaksi atas order pembelian. Jadi pada itu terdapat pada halaman 99 sampai 101 ada order pembelian atas nama PT Delta, PT Elang, PT Fitria, Gaya, PT Hero dan PT Indah. Di sana teman-teman cukup memasukkan data yang sesuai dengan nomornya, tanggalnya, nama pelanggannya, serta jumlahnya. Kemudian di bawahnya teman-teman tambahkan catatan pemeriksaan. Apakah benar order pembelian tersebut telah dicatat sesuai dengan nominalnya yang tertulis? Nah, untuk perhitungannya ini saya tambahkan di samping ini ya teman-teman, terhadap kuantitas dan harga per unitnya sesuai dengan yang ada di PT Delta. Contohnya ini sudah urutan, teman-teman bisa cek. Dan tinggal tambahkan saja perbedaan-perbedaan yang ada. Contohnya yang pertama itu nomor OP279 atas nama PT Delta ini terdapat kesalahan perhitungan footing atau pembelian exclude PPN seharusnya 3.500.000 namun di OP tercatat sebesar 70 juta. Salah ya. Dan sebegitu juga seterusnya. Teman-teman sama. Kemudian selanjutnya kita perlu mengisi halaman indeks halaman 62. Kemudian kita lanjutkan untuk mengisi halaman 62 yang mana kita perlu menganalisis berkaitan dengan hasil konfirmasi yang diberikan oleh klien kita mengenai dari customer ke klien kita ini PT Subus. Nah, ternyata
di sana terdapat pada buku 1 halaman 94 untuk mengisi indeks MM1 ini. Teman-teman bisa lihat ya pada halaman 94 pada tabel hasil dari konfirmasi yang dikirimkan tanggal 14 Januari. Nah, di sana di sini teman-teman cukup aja memasukkan data-datanya seperti jumlah per kliennya berapa, hasil konfirmasinya apa, serta perbedaannya berapa yang itu didapatkan dari tabel tersebut. Contohnya PT Andalas yang mengatakan bahwa jawaban konfirmasinya sebesar Rp205.559.100 dengan menjawab keterangannya CB atau setuju atau confirming balance. Kemudian PT Berkat dan seterusnya sampai dengan PT Indah. Ternyata di sini kita dapatkan 3 perbedaan ya teman-teman, yang tidak menjawab setuju atau mengatakan bahwa adanya perbedaan. Oke, kita catat semua, terdapat 3 ya, PT Berkat, PT Elang, dan PT Delta dan PT Elang, yang mana PT Berkat mengatakan bahwa terdapat 950.000 terhadap atas penerimaan piutangnya. Kemudian PT Delta sebesar 8.800.000 karena adanya bahan pembelian yang belum dicatat, dan PT Elang kemudian sebesar 2 juta karena belum dikeliringkan oleh jasa giro oleh PT Elang itu. Nah, jadi kita cukup mengalihkan memasukkan datanya saja. Kemudian untuk pengeluaran setelah tanggal neraca laporan posisi keuangan tanggal 21 Desember 2 sampai dengan Februari 2019 ini, kalian juga cukup memasukkan informasi yang ada di bawahnya pada halaman 94 buku 1 ini berdasarkan nama PT-nya, yakni di sini ada 2 ya, cuma PT Berkat dan PT Delta. Cukup memasukkan sama caranya dan mengalihkan. Nah, kemudian setelah kita masukkan indeks MM1 ini pada halaman 62, kertas kerja halaman 62, kemudian kita beralih ke halaman 61 atau indeks M1-nya untuk menganalisis lebih lanjut apakah benar jawaban-jawaban konfirmasi yang telah dilakukan oleh ketiga PT ini. Nah, jadi berkaitan dengan 3 PT tadi, berarti yang pertama kita usut dulu, yang pertama PT Berkat yang mengatakan bahwa terdapat kesalahan pencatatan terhadap penerimaan piutang. Ternyata setelah kita telusuri memang terdapat kesalahan pencatatan oleh PT Subus ini, sehingga kita memerlukan jurnal koreksi, yakni utang usaha terhadap persediaan kita, yakni sebesar Rp190.000. Berarti utang kita berkurang dan persediaan kita bertambah. Karena berkurang ya. Karena di sini tidak terdapat karena telah terjadi penerimaan piutang. Kemudian untuk PT Delta dan PT Elang itu kita tidak memerlukan jurnal koreksi karena kenapa? Yang pertama, untuk PT Delta ternyata itu sebenarnya berkaitan dengan poin halaman 91 poin kedua yang mana sudah kita analisis di halaman 58 tadi ya. Karena terendam banjir, karena konsinyasi ya kalau nggak salah. Bentar ya, saya lihat dulu. Poin kedua itu berkaitan dengan, oh ya benar, karena faktur pajaknya belum diterima PT Delta ya. PT Delta itu, nah ini, yang berkaitan dengan halaman 54 tadi, karena tidak adanya perbedaan di PT Delta ini, maka jawaban konfirmasi ini juga kita anggap tidak valid karena memang tidak ada perbedaan antara perhitungan fisik persediaan dengan kartu persediaan yang ada di PT Subus itu sendiri, sehingga tidak perlu dan juga berarti tidak dianggap adanya pembelian gitu. Kemudian untuk PT Elang, setelah dilakukan pengecekan pada rekening koran yang mengatakan bahwa belum dikeliringkan, ternyata benar bahwa belum dikeliringkan oleh PT Elang, dan ternyata setelah dilakukan pengecekan juga tidak ada kas yang keluar dari PT Subus, sehingga kita tidak memerlukan jurnal koreksi di dalamnya. Jadi berarti dari kasus 3 perbedaan dari konfirmasi ini hanya PT Berkat yang memerlukan jurnal koreksi atau penyesuaian, sehingga kita memasukkannya di debit ini ya, karena berkaitan dengan schedule utang usaha. Kemudian kita masukkan 990.000. Caranya sama seperti sebelumnya, kita mengakumulasikan per klien dengan parenya itu di kredit berkurang dan juga di kreditnya bertambah karena ini adalah utang usaha. Kemudian selanjutnya selesai untuk ini halaman 61 dan 60 dan 61, catatan pemeriksaannya sama seperti ini, kalian bisa buat. Kemudian kita lanjutkan ke halaman 63, ini juga berkaitan dengan hasil 62 yang telah kita masukkan tadi.
kita melakukan analisis terhadap piutang hasil utang usaha kita atau indeks MM12, 1.2. Nah, di sini teman-teman cukup memasukkan jumlah konfirmasi di halaman 62 tadi, kita melakukan 9 konfirmasi ya, meminta 9 perusahaan atau sampel kita, yakni 9 PT dari PT Andara sampai dengan PT Indah. Kemudian kita lakukan hitung jumlahnya berapa dari total saldo buku besarnya. Ini teman-teman bisa lihat di saldo buku besar halaman 92 dan 93 di buku 1. Tinggal masukkan saja sesuai dengan PT-nya dengan jumlah 1.269.116.100 rupiah. Jadi tinggal masukkan aja. Begitu juga dengan hasil konfirmasi yang mengatakan bahwa terdapat 3 reporting difference ya di sini. 3, tinggal masukkan 3. Kemudian hitung berapa perbedaan ketiganya. Di sini saya sudah memberikan perhitungan, teman-teman bisa lihat dan cek. Kemudian di sini perbedaan hasilnya berapa. Juga berdasarkan hasil konfirmasi. Dan untuk persentase atau ke bawahnya kemudian kembali melalui pos nih teman-teman. Kembali melalui pos berarti sudah dikirim semua dan ternyata memberikan konfirmasi semua. Oke, 9, tidak kembali 0, dan total yang kita kirim memang ada 9. Jadi inilah totalnya sesuai dengan akumulasinya masing-masing. Kemudian untuk menghitung persentase tahun berjalan, teman-teman cukup membagikan jumlah persentase utang tahun berjalan dibagi dengan tahun berjalan itu sendiri. Kemudian persentase tahun lalu, yakni dengan membuat perbandingan antara persentase tahun berjalan dibanding atau dibagi dengan persentase utang tahun lalu. Nah, di sini saya sudah memasukkan saldo utang tahun 2017 itu sebesar 1.068.203.500 rupiah. Ini didapat dari neraca saldo dari PT Sugus. Teman-teman bisa lihat di buku 1 pada lembar kerja pertama atau bukti berkas-berkas permanen di sana ada. Kemudian cukup kita membagikannya saja sesuai dengan perhitungan-perhitungan yang telah saya sebutkan tadi. Atau yakni misalnya ini persentase tahun berjalannya berarti 1.299.916.100 rupiah ini kita bagikan saja dengan total utang tahun berjalan ini sebesar ini. Kemudian ini kita bagikan aja totalnya saldo menurut konfirmasi ini dibagi dengan saldo utang tahun 2017 ini. Oke, teman-teman? Sip. Kemudian selanjutnya itulah untuk mengisi tabel konfirmasinya. Kemudian halaman 73, 74, dan 75-nya ini. Nah, kemudian kita jawab dulu yang ini dulu. Ada baiknya kita menjawab dulu halaman 75 dulu, mungkin mudah. Karena ini hanya memasukkan dari tabel halaman 94 buku 1, yakni tabel keperluan uji pisah batas pembelian. Di sini untuk memasukkan schedule uji pisah batas pembelian, kalian bisa lihat pada halaman 94 buku 1. Di sana sudah terdapat di dalamnya, dan tinggal memasukkan saja sesuai dengan nomor, tanggal, nama, dan jumlah serta catatan tanggalnya sudah ada di halaman 94 buku 1 pada tabel hasil atau uji pisah batas pembelian. Kemudian untuk halaman 73 dan 74-nya ini, atau halaman 73 untuk indeks PL2 dan catatan pemeriksaannya halaman 74. Di sini teman-teman cuma hanya perlu juga mengambil data-data yang sudah kita sesuaikan sebelumnya, yakni pada persediaan barang. Persediaan dari PT Sugus itu sendiri, karena cuma ada 2 ya nih teman-teman, 12.350 terhadap pembelian atau persediaan bahan baku akhir. Nah, ini sama aja kita bisa mengambil dari halaman 48-49 atau rekapitulasi dari indeks F atas schedule persediaan. Di sini udah tertulis nih antara persediaan bahan penolong, misalnya di sini persediaan bahan baku akhir ini dijumlahkan dari antara persediaan bahan baku dan bahan penolong, kemudian indeks varinnya itu di kredit dan juga di debit itu ada indeks sebesar di debit sebesar persediaan barang dalam proses sebesar 15 juta. Juga kita masukkan di sini persediaan dalam proses akhir sebesar 15 juta di debit. Sama dengan perhitungan sebelumnya, kita cukup mengalihkan atau mengurangkan sesuai dengan perhitungan yang ada berkaitan dengan schedule beban pokok penjualan. Karena kita cuma membebankan atau menghitung ulang apa saja yang berkaitan dengan transaksi atau persediaan yang berpengaruh pada PT Sugus ini. Berkaitan dengan konfirmasi-konfirmasi yang telah diberikan oleh klien-klien atau sampel yang kita ambil.
Nah, mungkin itu saja dari aku ya untuk perhitungan kertas kerja modul 3 praktikum pengauditan ini berkaitan dengan siklus, persediaan, penggudangan, dan pembayaran utang usaha. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa belajar lebih banyak lagi dari aku juga. Mohon maaf apabila kecepatan dan terima kasih. See you.